Hai, selamat datang di Ulasan Ngerti Hukum ID. Ulasan adalah program pengetahuan yang menjelaskan berbagai informasi mengenai hukum, politik, dan sosial di Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe channel kami di YouTube @ngertihukum_id. Kunjungi juga situs kami di ngertihukum.id. Dan ikuti kami di berbagai media sosial kami, Ngerti Hukum ID. Halo, ketemu lagi dengan saya Lala di Ulasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas dan sekaligus mengenal apa saja sih kegunaan materai ini. Uh, Pada tanggal 1 Januari 2021, awal tahun ini, biaya materai resmi yang terbaru mulai diberlakukan. Ya, ini dengan satu harga sebesar Rp10.000. Biaya materai ini sendiri adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Perubahan biaya materai tersebut berlaku setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai yang telah disepakati oleh pemerintah bersama DPR pada September tahun 2020 yang lalu. Mungkin bisa langsung aja kita kenalan sama sebenarnya apa sih kegunaan dari materai ini sendiri. Ya, biaya materai yang merupakan pajak atas dokumen, yaitu sesuatu yang ditulis atau tulisan yang dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau bisa juga elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Hal ini diatur di pasal 1, angka 1, dan angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai atau UU 10 Tahun 2020. Biaya materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, yakni ya dokumen perdata lah ya intinya. Ini biaya materai ini bisa digunakan di surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapannya. Biaya materai juga bisa digunakan di akta notaris beserta grosel, salinan, dan juga kutipannya. Kemudian di akta pejabat pembuat akta tanah atau PPAT beserta salinan dan kutipannya juga. Di surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Biaya materai juga bisa dikenakan di dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minutari risalah lelang, salinannya juga, dan brosur risalah lelang juga. Selanjutnya juga bisa digunakan di dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah yang menyebutkan penerimaan uang berisi pengakuan bahwa uang utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan, dan dokumen lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Biaya materai ini dikenakan satu kali dengan tarif tetap sebesar Rp10.000 untuk dokumen yang telah disebutkan di pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 yang sudah saya sebutkan ini tadi. Kemudian ini juga ada beberapa dokumen yang tidak dikenakan biaya materai. Jadi dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, seperti surat penyimpanan barang, konsumen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, dan juga surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 hingga angka 5 tersebut.
Kemudian dokumen yang tidak dikenakan bea materai juga bisa meliputi segala bentuk ijazah, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ini tidak dikenakan bea materai. Kemudian juga ada kwitansi untuk semua jenis pajak, untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan. Kemudian bisa tidak dikenakan bea materai juga ke dokumen tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Dan juga dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. Surat gadai juga tidak dikenakan bea materai. Tanda pembagian keuntungan bunga atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Terima kasih. Berikut tadi adalah fungsi dan kegunaan bea materai. Jadi di mana saja sih bea materai itu bisa dikenakan dan di dokumen apa saja bea materai itu bisa tidak dikenakan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di ulasan selanjutnya.